Katakan yang ini, silakan kaya sekaya-kayanya, subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, asal pakai Pajero, silakan aja, gak ada masalah. Zakat itu disyariatkan supaya antum kaya. Itu cara bacanya. Makanya orang-orang dulu itu, ya pengen kaya itu, bisnisnya pengen kaya, supaya bisa zakat. Bisa zakat, bisa infak. Ya gimana kalau nggak ada uang yang bisa zakat? Ya, jadi kaya itu biasa orang dulu, passionnya mereka tinggal milih. Passion itu biasanya ada 3 zaman Nabi itu. Kalau bukan orang kaya, orang berilmu, atau dengan tenaga. Ya kaya nanti bisa dibagi 2 dengan kedudukan. Jadi kalau saya urutkan begini, ya. Jadi ada yang dengan jabatan, kedudukan, ada dengan harta, ada dengan ilmu, ada dengan tenaga. Tuh, 2, 3, 4. Ada yang menjadikan ini 1. Coba 3. Ini Pak, Bu, zaman-zaman Nabi tinggal milih mau yang mana. Saking ringannya. Cuma mendidik untuk mendapatkan ini, itu pun butuh perjuangan. 13 tahun ditanamkan dulu akarnya dalam jiwa. Fase Mekah, pindah ke Madinah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi, visinya, cara berpikir mereka, tingkat panjangnya itu sudah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Jadi mereka memahami dunia itu untuk bertugas saja, untuk dinas. Kembalinya ke akhirat. Bagaimana memilih aktivitas di dunia dalam berdinas supaya sukses ke akhirat? Maka diturunkanlah kemuliaan akhiratnya. Ini yang sering saya gambarkan dengan sederhana, menurunkan kurikulum surga ke bumi. Kan sederhana, di Quran kan dijelaskan. Yuk ngajinya diperbaiki ngajinya. Coba kalau ngaji tematik, turunkan supaya hidup kita itu berarti, terukur. Anda mau ke surga, mau surga yang mana? Kan ragamnya banyak, surga dengan Nabi ada, taman surga ada, seluas langit dan bumi ada. Ya, surga yang kelas biasa ada, sebiasa-biasanya surga juga. Nikmatnya luar biasa. Dibagi 4, dari 4 diurutkan lagi. Ada yang Firdaus, ada yang Aden. Pintunya ada 8 amalan. Ada pintu Ar-Rayyan untuk yang puasa, pintu tahajud, pintu sedekah. Jadi ketika mereka menurunkan kurikulum ini, dijadikan passion di bumi. Contoh, ada surga seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda koreksi diri, introspeksi, evaluasi, dan berharap nanti saat pulang ke akhirat punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya ternyata amalan harta yang duluan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang gemar berinfak, infak. Ternyata infak itu bisa umum luas. Ya, nafkah ke suami, suami ke istri disebut infak. Awas Bu, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pemberian pada orang tua, kerabat, saudara disebut infak. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabis sabil. Ya. Pemberian jadi sedekah, cirinya infak. Ya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dari sini muncul zakat. Zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Ini orientasinya kalau ingin mendapatkan surga, dengan surga yang indah, rumahnya luas, mewah, seluas langit dan bumi, silahkan ambil passionnya dengan harta. Makanya banyak orang kemudian, beberapa kalangan sahabat Nabi berusaha dengan passionnya. Ilmunya di sini, punya manajemen, bisnis, di ekonomi, dagang, dia orientasinya apa? Supaya bisa mendapatkan surga tadi, diturunkan ke bumi kurikulum. Begitu diturunkan, maka dia ambil passion harta. Dia keluarkan bab bisnis dalam Al-Quran. Gimana cara bisnis yang baik? Ya, dia ikuti petunjuk Nabi.
jauhi ini, lakukan ini, tinggalkan riba, jauhi korupsi, jauhi kolusi, jauhi macam-macam, tinggalkan yang ini. Ini yang berkah, ini yang tidak. Keluarkan semua. Jadi passion kehidupan. Hasilnya bagaimana? Muncullah seperti Abdurrahman bin Auf. Modal cuman pakaian. Modal pakaian Pak saat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba 3 bulan saya jadi orang kaya, nomor 3 di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Setahun. Tapi pekerjaannya apa? Yang paling membahagiakan bagi beliau bukan saat datang peningkatan omsetnya. Jadi Pak, 600 truk isinya emas, perak, dan logam mulia itu biasa bagi beliau. 600 truk datang isinya emas semua. Emas, perak, logam mulia, dan sebagainya datang. Biasa aja. Kapak terbuat dari emas. Coba. Tapi apa pekerjaannya? Tiap hari dilihat orang Madinah. Siapa yang tidak mampu disantuni sepertiga Madinah. Yang punya utang dibebaskan. Yang belum kerja dikasih modal. Malamnya disebutkan gak ketinggalan tahajud, gak ketinggalan tahajud. Bahkan sekelas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sampai khatam Al-Quran tahajud. Bayangkan kaya sekaya-kayanya, kaya kan kaya dibagi 3. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini udah kebangetan kayanya masih tahajud juga. Yang sekarang apa? Sekaya-kayanya lihat kapaknya masih dari emas gak? Minyak kayu putih cap tapak aja nggak punya. Tapi ya orientasinya ini, makanya kenikmatannya itu saat ibadah. Jadi kata Nabi itu kaya itu biasa bagi umat, biasa. Jadi biasa aja. Pertanyaannya, apakah Bilal cemburu? Tidak. Apakah Ali cemburu? Tidak. Karena Bilal mengejar yang lain. Jadi begitu yang kaya-kaya tadi melihat di Al-Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, hartamu pakai untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Gaya silahkan. Dengan niat ibadah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, asal pakai Pajero, ya, silahkan aja, gak ada masalah. Ya. Mau ke Mekah pakai private jet, gak ada masalah, silahkan. Tapi orientasinya akhirat. Tahajud tetap jalan, biasa aja gitu. Silahkan, maksimalkan. Tapi tujuan utamanya apa? Ibadah. Apakah Bilal cemburu? Tidak, karena saya pengen carinya dengan tenaga. Saya nggak pengen capek kerja, saya pengen adzan aja. Masuk surga juga. Ya, ketemunya di surga juga. Ente pada harta pakai disibuk 24 jam nyari gini ibadah. Saya adzan doang, surga juga. Allahu Akbar, kata Nabi, aku mendengar perumpahnya Bilal di surga. Garansi adzan. Kalau cuma nggak bisa adzan ke surga, ngapain saya seperti Anda kan? Tapi kan passionnya beda-beda, lain-lain. Ali cari dengan ilmu, karena Allah aja. Bilal nggak adzan. Saya ke masjid, saingan nggak ada yang adzan. Yang kaya sudah ada. Saya cari dengan pengetahuan. Maka Ali fokus pada pengetahuan. Diikuti setelahnya dengan Abu Hurairah tuh. Ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Pengetahuan, ilmu. Makanya dikenal Ali itu termasuk sahabat yang jenius kan. Jadi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, Amr bin As, termasuk Khalid bin Walid itu jenius. Ada kitab namanya Kitab Al-Jawahir, karya sekarang Syekh Tantawi Al-Jawahir. Coba buka bab yang terakhir, jilid yang terakhir. Itu jilid paling terakhir itu suka ada teka-teki. Ya, teka-tekinya bukan teka-teki silang kayak yang sekarang isi kotak sekian, ini kolom sekian, miring kanan, miring atas, silang, ini tidak, bukan. Itu permainan matematika, tapi menggunakan Al-Quran dan diinspirasi dari kisah nyata. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Nabi yang paling mulia ini, itu termasuk juga ahli matematika. Ahli tafsir iya, ahli hadis iya, balaghah paling fasih, sampai punya sekarang kitab namanya Nahjul Balaghah. Tulis Nahjul Balaghah untuk menunjukkan kefasihan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu pakar matematika. Dan sering saya kisahkan ini, seorang mengadu kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, mengadukan istrinya. Ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh. Istrinya protes, tidak ya Mu'min, saya tidak. Selingkuh, tidak. Ditanya, kamu selingkuh? Tidak. Bersumpah mau? Saya bersumpah. Kamu dari mana tahunya? Ada saksi? Tidak. Dari mana bisa katakan selingkuh? Masa 6 bulan sudah lahiran? Orang normal 9 bulan, dia 6 bulan katanya.
Ali senyum. Apakah engkau tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala? Dibacakanlah Quran surah 46 Al-Ahqaf ayat 15. Ya, sampai kepada kalimat wa hamdu wa fisaluhu talatun. Mengandung dan menyapi. Menyapi itu memberikan ASI sampai disapi selesai itu 30 bulan. Terus kenapa? Apa engkau juga nggak baca firman Allah di Quran surah 31 Luqman ayat yang ke-14 itu? Ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Seorang ibu itu mengandungnya luar biasa sulit, berat, sampai menyapinya aja butuh 2 tahun. Ente nggak baca di Al-Ahqaf disebutkan ayat 15 mengandung, menyusui sampai disapi itu 30 bulan. Menyusui menyapi saja di Luqman 2 tahun, 2 tahun 4 bulan. Kalau 30 dikali 24 bukan kan 6 bulan. Itu namanya prematur, Cepi. Ya kalau orang masih hidup sekarang mungkin begitulah. Itu namanya kelahiran prematur. Itu orang dulu begitu, Pak. Oh, jangan jagoan lah. Ada yang logika, ada yang macam-macam, ada yang liberal, yang sejago-jagonya liberal zaman dulu tuh langsung ke anak kecil kalahnya. Ke anak kecil. Pokoknya orang nantangin para ulama sekota. Ya, merasa paling hebat. Sama anak kecil dipanggil. Apa masalahnya kecil? Kamu yang mau lawan saya, kamu masih kecil ya. Masalahnya apa? Disebutkan lah. Gimana keadilan Allah? Setan diciptakan dari api, dibalikin ke api, enak dong. Kita kan dari tanah dibalikin ke api. Apa-apa tadi supaya mendekat, begitu mendekat ditampar. Wah, wih, ketinggalan. Kurang ajar kamu. Apa yang kurang ajar? Sakit emang, sakit. Kok bisa sakit? Pipi kamu kan dari kulit, tangan saya dari kulit. Kan sama-sama kulit. Kalau kulit dengan kulit saja bisa sakit, bagaimana setan dari api dengan neraka dari api dengan kadar yang berbeda? Siapa anak kecil itu? Muhammad bin Thabit, dikenal dengan Abu Hanifah, yang wafat tahun 150. Hebat-hebat. Apa rahasia mereka? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Makanya zaman Nabi yang jadi birokrat ada, diplomat ada, Amr bin As, Umar bin Khattab. Ya, tapi mohon maaf, ilmu masih tinggi, jenius juga ilmunya. Ditanya apa aja bisa jawab, hadis paham, Quran hafal, tahajud jalan. Jadi Anda silahkan mau jadi apapun yang baik-baik. Diplomat silahkan, birokrat silahkan, jadi pejabat silahkan. Jadi yang baik, Pak. Sekarang kita butuh orang baik. Jadi profesor ilmuwan silahkan jadi yang baik. Karena kalau yang baiknya itu hilang, maka apa yang didapatkan jadi maksiat, jadi madarat nantinya, celaka. Tenaga silakan untuk digunakan pada yang baik-baik, mulia Pak. Asal kita mau mengejar ini, surga. Di militer silakan, Khalid kan militer, panglima. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid